Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peternak, sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirobbilalamin, kali ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, dulur-dulurku semuanya. Oke teman-teman, dulur-dulurku semuanya, pagi ini saya nanti akan sedikit sharing ya teman-teman tentang kebersihan kandang. Karena apa teman-teman, ini sudah waktunya musim hujan datang ya teman-teman. Sudah sekitar 1 minggu ini sudah mulai hujan ya teman-teman, karena beberapa bulan ini kemarau tidak hujan. Alhamdulillah sudah semingguan ini sudah ada hujan teman-teman, dan ini sudah ada rumput-rumput yang sudah mulai hidup ya teman-teman, dulur-dulur ya. Oke teman-teman, dulur-dulur, jadi karena musim hujan datang itu pasti nyamuk-nyamuk, kemudian lalat-lalat itu banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga kebersihan kandang, kita harus membersihkan kandang, kita harus melakukan mungkin penyemprotan atau pengobatan di sekitar kandang ya, agar kandang kita bersih, bebas dari nyamuk, bebas dari lalat. Ini bukan berarti nanti kita bisa membunuh nyamuk, membunuh lalat 100% ya, tapi insya Allah kita bisa menguranginya. Jadi ini kandang atau kohe kambing atau kotoran kambing ya teman-teman. Ini nanti rencana akan saya bersihkan, sekaligus nanti setelah saya bersihkan saya akan menyemprot kandang, kemudian menyemprot bekas kohi kambing yang saya bersihkan ya, agar nanti kita sekaligus bisa membersihkan kandang, kemudian kita bisa melakukan penyemprotan agar bebas dari atau mengurangi lalat dan nyamuk. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan kohe itu untuk memupuk tanah, karena saat ini musimnya baru saja musim hujan, jadi musim tanam. Kemudian kita buatkan tempat pembuangan kohe kambing itu, sekaligus juga kita memupuk tanah agar nanti bisa ditanami rumput pakcong ataupun rumput odot. Jadi beberapa pekerjaan bisa kita lakukan dalam satu kesempatan ya teman-teman, dulu ya, karena tanah yang baru saja kena hujan bisa kita remajakan ya, bisa kita cangkul lagi, kemudian nanti tengahnya itu bisa kita lubangi sepanjang tanah itu, kemudian bisa kita taruh kohe kambingnya, kemudian nanti kita uruk lagi, kemudian ditunggu beberapa hari, kemudian nanti kita tanami rumput adot ataupun rumput pakcong. Jadi kalau saya sistem peremajaan tanah seperti itu ya teman-teman, karena tempat saya di pedesaan ya, untuk tanah itu ya tanahnya tanah keras. Jadi setiap musim hujan atau musim penghujan datang ya, kita harus remajakan tanah itu ya teman-teman, dulur-dulur ya. Oke, jadi sebelum kita bongkar kohe kambing atau membersihkan kohe kambing yang ada di bawah kandang, kita membuat tempatnya dulu untuk membuang kohe kambingnya. Jadi caranya kalau saya seperti ini ya teman-teman. Tanah yang nantinya akan saya tanami rumput pacong atau rumput odot ini saya cangkul dulu, jadi sepanjang tanah, panjangnya beberapa meter seperti ini. Kemudian nanti kohi kambingnya saya taruh di tengah itu ya teman-teman, yang sudah saya cangkul, yang sudah saya lubangi memanjang itu. Kemudian nanti diuruk lagi ya teman-teman, dulur-dulur ya. Kita percepat saja ya videonya ya teman-teman, agar tidak kelamaan ya. Jadi setelah kita persiapkan tempat untuk pembuangan kohe kambingnya, sekalian juga peremajaan tanahnya, kemudian sekarang waktunya kita bersihkan kohe kambingnya yang menumpuk yang ada di bawah kandang ya teman-teman ya. Jadi kalau saya itu kalau membersihkan kandang, membersihkan kohe kambing itu ya harus
sekalian dicarikan tempatnya dulu agar tidak mubazir ya, agar nanti tidak kebingungan kita buangnya gimana. Tidak hanya ditumpuk saja ya, kalau sekalian kita membuatkan tempatnya untuk kita membuangnya, sekaligus satu pekerjaan bisa menghasilkan 2 atau 3 pekerjaan seperti itu ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman, tanahnya sudah kita lubangi memanjang, kemudian kita kasih kohe kambingnya seperti ini ya, sepanjang tanah yang sudah saya gali. Kemudian nanti setelah rata dengan tanah yang sudah saya gali, nanti tinggal saya menutupnya. Sekarang kita lanjutkan untuk mengambil kohenya. Dan gini ya teman-teman, perbedaannya, kelebihannya atau kemudahannya kandang panggung yang agak tinggi itu seperti ini ya. Kita bisa membersihkan kohe kambing itu bisa masuk ke bawah kandang, jadi kita agak jongkok itu tidak menyentuh lantai atas ya, tapi kita harus berhati-hati agar kalau si kambing yang ada di atas kita itu kalau kencing tidak kencingin kita ya, atau kita bisa mengeluarkan dulu kambingnya. Kalau kita bersihkan seperti ini, kambingnya kita keluarkan dulu, nanti baru kita bersihkan seperti ini, kan aman teman-teman, tidak dikencingi kambing ya teman-teman. Setelah itu bersih ke pinggir, kita tutup lagi kayu yang untuk pinggirnya, kemudian tinggal kita membersihkan dari depan ya, agar kohe kambingnya nanti bisa bersih. Dan nanti setelah bersih kita baru menyemprotnya ya. Untuk penyemprotannya kita semprot di lantai bawah bekas kohe kambing kita bersihkan tadi, kemudian di atasnya juga di lantai kambing, kemudian di kandang-kandang, di kaki-kaki kambing bisa kita semprot ya, agar kambing-kambing itu bebas dari lalat, dari nyamuk yang kita harapkan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi mohon maaf ya untuk teman-teman semuanya yang mempunyai cara lain untuk membersihkan kandang berbeda dengan cara saya. Misalnya juga cara penyemprotannya atau bahan apa yang dipakai itu nanti berbeda dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya pakai, itu saya mohon maaf ya. Jadi untuk bahan, untuk cara kita itu mungkin berbeda-beda ya. Saya hanya menggunakan bahan tradisional, tidak menggunakan obat-obatan yang ada di toko obat ternak ya. Tidak semua orang, tidak semua peternak itu mempunyai bahan-bahan seperti itu ya teman-teman. Saya hanya berbagi saja, mungkin untuk teman-teman yang tidak mempunyai bahan-bahan itu, akan tetapi ingin menyemprot kandangnya dengan bahan sederhana yang mudah kita dapat, itu saya hanya berbagi kepada teman-teman yang seperti saya ya, yang tidak mempunyai modal banyak, yang tidak mempunyai istilahnya uang untuk membeli bahan itu, membeli obat itu, seperti itu. Jadi daripada kandang kita itu dibiarkan saja karena kita tidak bisa atau tidak mau mungkin, atau tidak ada waktu untuk membeli obat itu, ataupun bagaimana ya, yang penting keinginan kita itu untuk menyemprot kandang, mengantisipasi agar lalat dan nyamuk itu tidak datang ke kandang, itu kita bisa lakukan ya teman-teman. Atau juga kita tidak tahu juga kita menggunakan obat yang kita beli mahal itu hasilnya bagaimana. Kalau kita menggunakan bahan sederhana itu nanti hasilnya bagaimana, itu perlu kita coba ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita coba, kita baru tahu ya hasilnya bagaimana. Jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang cara penyemprotannya dengan metode yang sangat bagus, yang modern, itu saya mohon jangan menyalahkan saya, jangan menyalahkan apa yang saya lakukan atau yang saya sharingkan, karena orang itu atau peternak itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman mempunyai cara yang lebih bagus, teman-teman boleh menyekip video saya ya teman-teman. Bila menemukan video saya dan
dirasa video saya ini kurang mengenakkan ataupun kurang bagus karena tidak ada manfaatnya, mungkin teman-teman bisa langsung skip saja. Saya hanya berbagi kepada teman-teman atau dulur-dulur yang belum pernah melakukannya, atau mungkin teman-teman yang masih bingung cara menyemprot kandangnya agar terbebas dari lalat dan nyamuk seperti itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kohe kambing bersih, kemudian untuk bahannya, untuk penyemprotnya sudah siap, kemudian kita semprot saja ya kandangnya. Kita bersihkan kandang, kita semprot pakai bahan yang sudah saya persiapkan ya. Untuk bahannya ini, kalau teman-teman misalnya ingin tahu ya atau apa saja yang saya gunakan untuk menyemprot kandang ini, teman-teman nanti bisa lihat video saya yang selanjutnya ya. Saya akan jelaskan apa bahan yang saya gunakan ini ya untuk menyemprot kandang, untuk menyemprot agar terbebas dari lalat dan nyamuk ya. Tapi bukan berarti nanti 100% nyamuk dan lalatnya tidak ada. Alhamdulillah, insya Allah nanti bisa menguranginya. Selain kandang bawah atau kohi yang kita bersihkan tadi ya, kita bisa menyemprotnya ke seluruh kandang teman-teman ya. Karena niat saya satu hari ini ya kita atau saya untuk membersihkan kandang ya, meluangkan waktu untuk membersihkan kandang, sekaligus juga kohinya bisa kita untuk meremajakan tanah. Jadi satu pekerjaan bisa beberapa atau sampai 3 pekerjaan kita bisa lakukan ya teman-teman. Tapi niatnya hanya membersihkan kandang, tapi kita bisa menyemprot kandang, kita bisa membersihkan kohe, kita bisa meremajakan tanah yang kita kasih kohe tadi ya teman-teman. Jadi untuk penyemprotannya itu semua kita semprot teman-teman. Kambing, lantai kambing, maksudnya kambing itu ya di kaki-kaki kambing ya, jangan terkena mata, di lantai-lantai dan kaki saja yang biasanya terkena atau dihinggapi lalat dan nyamuk, itu kita semprot nggak apa-apa ya, bahan ini aman. Kemudian lantai-lantai, kemudian pagar-pagar kandang itu kita semprot semuanya ya. Kalau cara saya seperti ini ya teman-teman, agar ya kandang kita bersih, mudah-mudahan terbebas juga dari segala macam penyakit ya, lalat, nyamuk, kutu-kutu. Insya Allah nanti kalau kita bisa menjaga kebersihan, kita bisa mengurangi penyakit-penyakit itu. Mungkin itu dulu ya yang saya sharingkan kali ini teman-teman, dulur-dulur semuanya ya. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan dalam saya membuat video kali ini ya. Saya mohon maaf bila kata-kata saya juga menyinggung teman-teman semuanya. Saya mohon maaf ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah tonton video saya dan sekaligus dukung channel saya juga ya dengan cara like, komennya, dan juga subscribe-nya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan segala urusannya. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.